Yang berikut, terima kasih atas kehadiran kita semua, Bapak Ibu sekalian yang sudah mengambil bagian mengikuti apel pagi ini. Jadi untuk kesekian kalinya kami menyampaikan bahwa apel itu di pemerintah Kabupaten Belu, apel hari Senin, awal pekan dan awal bulan itu satu kewajiban. Kebijakan pimpinan adalah kita apel di sini. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang belum dengan alasan apapun ada niat, ya, ini kalau bicara niat ini untuk selalu tidak hadir, ini menjadi perhatian pimpinan. Pak Bupati memberikan toleransi, kalau tidak apel mungkin ada keperluan, tetapi keperluan itu kan tidak setiap Senin pagi. Hambatan-hambatan yang mengharuskan kita tidak melaksanakan kewajiban apel kita. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini kami menghimbau bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk hadir, kita terutama para atasan langsung, para pimpinan, untuk mengecek dan menghadirkan mereka. Apel ini juga sebagai bagian dari bentuk yang paling sederhana bagaimana kita menjaga soliditas. Minggu lalu telah dilaksanakan musyawarah kabupaten, Korpri Kabupaten Belu, musyawarah 5 tahunan. Kita sepakat mengusung tema soliditas Korpri, mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif. Kita tidak bisa bicara solid dalam ukuran kerangka yang lain kalau untuk apel saja kita masih belum sepenuhnya hadir. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, untuk kesekian kalinya kami menghimbau. Yang berikut, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai informasi, himbauan, dan juga arahan. Yang pertama, sidang perubahan APBD sebentar lagi selesai. Kalau tidak ada halangan, dalam minggu-minggu ini akan dilakukan penutupan. Beberapa OPD yang mendapatkan penyesuaian-penyesuaian agar segera menyesuaikan, mengakselerasi dokumen-dokumen administrasi sehingga belanja-belanja yang mungkin ada dalam perubahan APBD itu bisa dieksekusi. Kita masih punya waktu sekitar 3 bulan. Yang berikut dalam kaitan dengan merger OPD, dengan ditetapkannya perubahan APBD, tahapan terakhir merger akan segera kita lakukan. Akan diadakan pelantikan. Yang pertama pimpinan tinggi Pratama, OPD yang terdampak, karena rekomendasi dari Komisi ASN-nya sudah keluar sejak 2 atau 3 bulan yang lalu. Selain jabatan pimpinan tinggi yang dilantik, ada jabatan administratur yang juga dilantik, yang setara eselon 3 dan eselon 4, yang struktural. Bagi yang fungsional dan jabatan pelaksana dari OPD merger akan diatur lebih lanjut, tetapi selama belum diatur, dengan penugasan personil-personil itu akan mengikuti OPD yang baru. Jadi sekali lagi, kita punya tahapan akan selesai ketika dilaksanakan merger OPD. Dengan demikian menghapus seluruh keraguan, bahasa-bahasa di luar bahwa pemerintah kebingungan, pemerintah sepertinya tidak mempunyai skema yang pasti dan sebagainya. Itu saya tegaskan bahwa itu tidak benar dan sangat disayangkan. Semoga tidak ada kalau hal-hal itu juga disampaikan oleh kita yang sekarang apel di sini atau disampaikan oleh ASN itu sendiri. Itu tidak benar. Jadi tugas kita adalah menyampaikan bahwa tahapan itu on the track dan akan selesai ketika diadakan pelantikan.
Segala administrasi yang mengikuti akan segera dibereskan, terutama pengalihan hak, aset, kalau tadi personil, aset, dan nantinya akan bermuara pada laporan keuangan. Dan ini menjadi atensi pemerintah provinsi dalam beberapa kali interaksi, beberapa kali evaluasi, mereka terus menekankan. Titik krusial penggabungan OPD selain aset, salah satunya adalah bagaimana perlakuan laporan keuangan. Dan itu kita sudah siap, sangat siap. Yang berikut Bapak Ibu, ini informasi. Minggu lalu Pak Bupati sudah menyampaikan secara simbolis bantuan beasiswa kepada sekitar 33 orang. Jadi tahun ini dalam APBD murni kita anggarkan sekitar 1 miliar untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi ada 2 indikator besar Bapak Ibu, penilaian akademik dan kemampuan ekonomi orang tua. Ini 2 indikator yang dipergunakan. Kalau akademik saja, orang tua dari kalangan mampu tidak. Orang tua dari kalangan tidak mampu tetapi akademiknya kurang, itu juga tidak. Jadi simultan. Besarannya ada indikator-indikator. Jadi sudah terserap sekitar 600-an juta, masih kurang lagi anggaran yang ada kita tidak tambah di perubahan, masih sekitar 300-an juta. Ini informasi bagi Bapak Ibu punya keluarga yang membutuhkan atau kenalan tetangga, silakan disampaikan. Nanti akan ada tim yang mengevaluasi itu, yang menghitung itu sesuai dengan peraturan Bupati. Sangat transparan dan sangat-sangat terukur. Bagi keluarga PNS tidak. Karena salah satu syaratnya adalah DKS atau surat keterangan tidak mampu. Ini informasi. Informasi yang berikut, ini khusus Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Kita punya formasi yang disetujui untuk ASN 2023 itu hanya untuk P3K. Jadi ASN itu Bapak Ibu adalah P3K dan PNS. Untuk CPNS-nya tidak ada untuk 2023. Jadi P3K. Untuk guru sekitar 252-an, untuk nakes sekitar 207-209. Ini sudah diumumkan, silakan kita bantu untuk memproses. Ada syarat-syaratnya. Dan itu sangat transparan Bapak Ibu, sama sekali tidak ada campur tangan, intervensi dari pemerintah kabupaten. Sebagai gambaran, kenapa kami minta untuk kita membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Sebagai gambaran, tahun 2022 untuk tenaga teknis, kita punya formasi itu 144. Setelah disaring yang memenuhi syarat, itu hanya 14 orang. Pak Bupati bersama saya, bersama beberapa pimpinan daerah, berkoordinasi dalam satu rapat di Kementerian Dalam Negeri dan Menteri PAN. Kita sepakat meminta agar standarnya diturunkan, sehingga terbitlah yang namanya optimalisasi. Setelah optimalisasi pun masih belum kita mampu mengisi 144 itu. Artinya kuota yang ada itu kita sia-siakan. Setelah optimalisasi kita hanya mampu mencapai sekitar, setelah standarnya diturunkan, yang memenuhi syarat hanya sekitar 190-an. Ini kan sayang Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan sampai yang formasi 200, 400-an sekian ini juga tidak terpenuhi. Ini mohon supaya kita juga tanggung jawab moral kita untuk membantu mempersiapkan. Seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama ini sudah dimulai untuk 5 jabatan. Seleksinya sangat terbuka dan transparan. Jadi mohon, dan tidak benar, tidak ada suara-suara yang bilang wah ini saya mau ikut tapi titik dan sebagainya. Saya tegaskan tidak ada.
Sebagai ASN kita harus mengetahui bahwa kita adalah kader pada setiap jenjang. Jika merasa itu memenuhi kualifikasi dan syarat persyaratan, kepangkatan, rekam jejak, itu silakan mendaftar. Jadi mohon tidak ada suara-suara sumbang di luar, saya kok tidak dipanggil, saya tidak dipanggil dan semuanya. Dan saya katakan tidak akan ada yang memanggil Bapak Ibu untuk mendaftar. Silakan mendaftar. Ini sangat transparan dan Bapak Ibu semakin tahun syaratnya semakin bertambah. Jadi kita semakin naik kelas. Oleh sebab itu persiapkan diri dengan baik. Contoh, sejak uji kompetensi kemarin, Komisi ASN melibatkan diri atau minta agar kita melibatkan, panitia melibatkan melalui Zoom. Jadi bisa disaksi Bapak Ibu yang kemarin melaksanakan uji kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi pertama untuk bergeser, itu Zoom. Jadi sepanjang pansel melaksanakan tugasnya dimonitoring langsung. Interaksi yang ada di dalam ruangan itu dimonitor langsung oleh Komisi ASN. Dan itu akan berdampak pada keputusan dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk pelantikan. Sama juga Bapak Ibu, tahun ini penulisan makalah untuk sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi itu dilakukan di ruangan dan dipantau langsung oleh Komisi ASN. Jadi ada kamera, beberapa kamera yang mereka minta persiapkan. Bapak Ibu calon dari yang akan melaksanakan uji kompetensi menulis makalah itu kita rencana di lantai 1, itu dilaksanakan langsung dipantau oleh Komisi ASN dan tulis tangan Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini yang saya katakan, semakin tahun semakin naik kelas persyaratannya. Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai informasi. Yang terakhir Bapak Ibu, ini himbauan musim penghujan masih sesuai prediksi masih sekitar 1 atau 2 bulan lagi. Ancaman kekeringan nyata. Terima kasih Dinas PUPR dan beberapa OPD yang melaksanakan tugas untuk mendistribusikan air bersih. Dan jangan lupa para camat terutama di perkotaan Atambua bersama lurah senantiasa mengingatkan warganya ancaman kebakaran masih menjadi momok. Hampir setiap minggu ada saja yang terbakar. Oleh sebab itu ini juga menjadi perhatian kita. Yang terakhir Bapak Ibu, kita berdiri di sini, kita rapi, segar, harum, tapi tolong kantor-kantor juga diperhatikan. Tapi mohon ini pimpinan OPD dan para pejabat di dalamnya coba menjadi perhatian sedikit. Kantor-kantor dibersihkan, rumput-rumput dirapikan. Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Selamat bekerja pada pekan ini. Dan terakhir, tanggal 29, 28 itu libur Maulid. Tidak ada hari kejepit. Jadi 29 tetap masuk ya Bapak Ibu. Saya sampai kemarin cek di provinsi, ini jangan sampai informasinya lambat atau suratnya lambat. Jadi tetap ya Bapak Ibu pimpinan OPD, ini tidak ada hari kejepit. Yang tugas keluar daerah tanggal 27 pun selektif sekali. Ini modus biasa. Tanggal 27, 26 tugas sampai dengan hari Senin. Jadi tidak ada ya. Jadi masuk melaksanakan tugas seperti biasa hari Jumat. Dan mungkin Jumat itu kita gunakan momentum untuk Jumat bersih-bersih kantor lingkungan kerja kita. Ini saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan apel awal pekan ini. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita. Maromakno ita. Sekian.